Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Apakah teman-teman semua masih semangat, sobat sahabat Pioneer yang ada di Nusantara, yang ada di Indonesia, yang ada di pokoknya semua-muanya deh ya, secara global, nggak bisa disebutin satu-satu. Apakah teman-teman semua masih semangat? Halo orang Hong Kong. Semuanya deh buat teman-teman semua. Mungkin sedikit kita berbicara untuk mengenai ataupun memberikan ya umpan balik ya, bahasa keren gitu, umpan balik gitu, umpan balik dari si roastingan-roastingan ataukah mungkin dari pembicaraan-pembicaraan yang sering ya di roasting oleh si orang itu teman-teman, dimana mungkin dia mengeluarkan asumsi-asumsinya dia dan kemudian dia pun mungkin menyimpulkan yang memang dia pikirkan. Mungkin dia itu ngaku cerdas, nggak juga sih ya, mau setinggi apapun itu pendidikannya ya, menurut saya sih nggak penting ya saat ini. Yang penting itu ya kejujuran. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Nah, jadi buat teman-teman semua, dia itu selalu ketika pembukaan video selalu mengucapkan, "Halo Bapak Ibu." Ya, "Halo Bapak Ibu" dan "Halo Bapak Ibu." "Halo Bapak Ibu, salam cerdas Indonesiaku." "Halo Bapak Ibu, salam cerdas bagi kita semua." Pokoknya serba cerdas deh ya. Pokoknya pengikutnya cerdas semua ya. Hingga mungkin saya yang bego di sini sampai-sampai bingung mau ngomong apa gitu teman-teman. Oke dah, buat teman-teman semua, ya dia selalu ngungkapin selain kata-kata itu pun dia selalu jangan lupa klik notifikasinya, jangan lupa klik ataupun subscribe supaya nggak ketinggalan informasi-informasi gimana gitu teman-teman. Itu selalu kata-kata yang nggak ketinggalan di setiap videonya. Kemudian dia pun ngomong tentang kenapa sih dia itu suka membuat konten tentang PI ataupun menjelaskan tentang PI ya, mencari titik terang lah itu bahasa ininya, bahasa kerennya menurut dia gitu. Ya, kenapa sih dia itu suka ngerosting si PI Network gitu, menjelaskan sedetail-detailnya, menjelaskan kertas putihnya, kemudian menjelaskan tentang random mapnya gitu, seolah-olah teman-teman ya, ya cerdas sih ya kalau menurut dia. Kalau menurut saya sih B aja. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kenapa sih dia itu suka merosting ataupun ya tentang ngomongin si PI ini diomong-omongin mulu. Ya karena view-nya gede teman-teman. Kalau dia ngomongin PI ya otomatis view-nya gede. Otomatis kalau view-nya gede kan ya tentunya AdSense-nya pun gede. Ujung-ujungnya pun penghasilan duitnya pun dari YouTube pun gede. Pokoknya serba gede gitu teman-teman, jadi nggak jauh-jauh dari itu. Jadi buat teman-teman semua, kalau ada video-video yang kayak gitu B aja ya teman-teman ya, B aja, bodoh amat ya, nggak usah dipikirin teman-teman. Kemudian juga ya dia pun selalu merosting dengan sumber-sumber emang di dalamnya emang bener sih, nggak ada yang salah. Jadi selama ini dia emang cerdas luar biasa, nggak ada yang salah, sumber-sumbernya pun valid ya. Kalau misalkan saya lihat emang bener sih, kayak kayak gitu apa adanya gitu teman-teman. Dan kemudian juga tentunya dia selalu membanding-bandingkan ya proyek A, B, C, D, E, F, G. Hingga mungkin si PI Network ini pun dibandingkan dengan One Network yang jelas-jelas untuk si pembuatnya ataupun si pencetusnya ataupun pokoknya apa dah itu cara ngomongnya yang lebih mudah. Mungkin kalau diomong ya orangnya itu gimana ya, bingung sih ngomongnya, mau ngomong apa saya juga bingung. Ya pada intinya dia itu sukanya itu ngebandingin ataupun ngejejerin ya antara si proyek A dengan proyek B. Contohnya si proyek PI Network ya. Ini dibandingin dengan si One Network. Yang jelas-jelas One Network emang One Network itu emang udah kabur untuk si itunya, untuk si pembuatnya. Ya, kemudian lulusannya pun emang ya orang tersebut tinggi ya.
Kemudian juga mungkin profesor juga ya, nggak ngaruh sih lah mau profesor mau lulusan gelarnya SD pokoknya bodoh amat deh ya. Pada intinya buat teman-teman, kalau misalkan kita banding-bandingkan proyek A dan B itu bukan merupakan salah satu apa ya bentuk kecerdasan, yang ada bentuk keirian ya, iya. Kayak gitu teman-teman. Kemudian juga buat teman-teman semua, P-Network ini katanya diomongin hal-hal yang lain lah. Dia pun sempat ngebahas tentang masalah mainnet ya, katanya mainnet, kata dia pun nggak tahu dapat informasi dari mana teman-teman. Kata dia ya, dia sampai ngomong-ngomongin, mungkin ngetawain juga boleh, bisa jadi ya, mungkin kayak gitu. Dia ngomongnya katanya CPI ini bakal mainnet ini di bulan November, Desember, bahkan Maret katanya, kata dia. Nggak tahu dia juga informasi dari mana. Sementara waktu saya juga yang nambang PI nggak tahu itu berita ini, dia itu taunya dari mana. Ya katanya November, Desember. Sampai-sampai dia ketawa ngejelasin ini. Ya itu mungkin saya aja nggak tahu teman-teman. Ya kalau saya tuh ngejelasinnya ya emang apa adanya. Yang namanya proyek kan, saya bilang proyek itu bisa berhasil dan bisa gagal. Semuanya itu kan dikembalikan lagi kepada apa teman-teman? Ya kepada orang-orangnya itulah ya. Kepada orang-orangnya itu, dan kemudian juga mungkin kepada si pembuatnya ataupun developernya ya, orang-orang perkumpulan di dalamnya. Toh memang ya, buat teman-teman apa sih ruginya kalau misalkan kita ikutin iDrop ataupun menambang CPI? Nggak ada ruginya secara finansial, kan kita nggak rugi sama sekali teman-teman. Dia pun ngomong emang sih nggak rugi, tapi kan kalian itu rugi waktu. Ya elah, rugi waktu maksudnya. Aduh, ini nih yang kayak gini nih, rugi waktu. Cuman berapa detik buka aplikasi. Ya kalau kita berbicara pahit-pahitan aja gini deh ya, nggak usah kemanis-manisan kayak gula madu. Ini aja deh, kalau misalkan CPI network gagal ya, gagal, proyeknya hancur ya, nggak jadi mainnet, apa yang dirugiin? Nggak ada ruginya sama sekali. Cuman kita buka handphone, buka aplikasi, sentuh petir ya, cuman berapa detik waktu yang kita butuhkan gitu. Kalau misalkan kita kerja juga mungkin nggak dapat sampai 10.000, 20.000, 30.000 teman-teman ya. Sedangkan lembur aja di pabrik cuma dapat 25.000 per jam. Masa kita cuma buka aplikasi itu ngehabisin waktu, rugi waktu. Berapa detik teman-teman? Berapa detik sih cuman buka aplikasi itu, kalau misalkan ini gagal katanya rugi waktu. Ya elah. Aduh, ini yang kayak gini-gini nih ya, cerdas luar biasa. Oke, nah kemudian kita lanjut lagi nih ya, selain dia itu ngejelasin ya, ataupun dia ngebahas tentang si mainnet, bahwasanya core team pun nggak pernah ngomong, core team itu nggak pernah ngomong di bulan berapa tanggal berapa akan mainnet, kapan akan KYC, kapan segala macam dah, enggak teman-teman ya. Tetapi dia itu pasti dan tidak bisa ditentukan. Semua ini akan dikembalikan kepada ekosistemnya itu ya, umpan balik ya. Ketika memang core teamnya ini tulus, kemudian juga mungkin bersungguh-sungguh niat ya, kemudian juga kita ini para penggunanya pun support, ya terjadi ya, nggak mungkin enggak lah ya. Cuman waktu aja yang cuman waktu doang yang bakal buktiin. Oke. Kemudian selain itu pun dia juga ya tentunya ngebahas banyak banget sih. Ya tentunya selain mainnet di bulan sekian itu tadi, dia pun ngomong tentang versi mainnet dibagi dua. Ada yang salah nggak? Ya nggak ada yang salah lah ya. Jadi mainnet ini memang dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ya bahasa gampangnya aja deh, secara privat. Kemudian yang kedua itu secara publik ataupun publik, itu di open gitu teman-teman. Nanti itu akan saya bahas ya, selain selain penjelasan dari ini dulu. Jadi teman-teman dengerin yang ini dulu, baru kita bahas untuk yang privat dan publik ataupun versi dari mainnet yang kedua itu. Nah, jadi buat teman-teman ya mungkin dia ngebahas itu. Nah, ya, kita pun sekarang ini nih ya. Dia pun ngomongin tentang perkembangan PI network, teman-teman. Ya, dia itu ngambil referensi dari berita ya.
crytonic.com ya. Dia itu ngelihat tentang white papernya ataupun kertas putihnya ataupun white papernya ya, random mapnya ya, yang terbaru teman-teman. Nah, dia pun ngomong ya, dia tahu duluan. Apa kalian tahu si penambangnya bahwa ada pemberitahuan ataupun updating tentang mengenai kertas putih? Ya enggak lah. Sebelum itu pun kita pun udah tahu untuk masalah pengupdatean kertas putih ya ataupun cara kerja dari BI. Nah, tahulah, masa enggak. Oke, kemudian dia pun ngebahas tentang di bulan Desember 2021 ada apa katanya. Di bulan Desember 2021 katanya mau mainnet. Katanya, kata siapa mainnet? Ya elah, saya aja nggak tahu. Kok kalian tahu? Dia ngomong Desember 2021 katanya mau mainnet. Aduh, nggak habis pikir kadang-kadang ya. Dia ngomongnya kayak gitu sih, ya kayak gitu ngomongnya. Nah selain itu pun dia ngomong lagi, mainnet ini katanya dibagi menjadi dua, yaitu privat kemudian yang kedua itu public. Oke, udah buat teman-teman semua memang yang omong semua sama beliau ya, emang bener semuanya, bener nggak ada yang salah. Itu luar biasa cerdas banget ya, luar biasa cerdasnya ya. Yang pertama itu privat, kemudian yang kedua itu public. Dimana kalau privat itu teman-teman nanti ketika memang teman-teman itu sudah melakukan yang namanya KYC dan kemudian itu kita akan segera masuk ke mainnet. Dimana mainnet ini dibagi dua, bener nggak? Bener ya. Jadi yang pertama itu kita ini tentunya bisa untuk mentransaksikan teman-teman, bisa mentransaksikan antar pengguna ya. Kemudian nanti setelah itu barulah ke public. Itu artinya ketika memang privat, kita ini nggak bisa untuk men-swap ya, belum ada di bursa manapun. Tetapi kita bisa bertransaksi dengan cara peer-to-peer ataupun saling mentransfer gitu ya. Nah setelah fase yang pertama itu privat, barulah ke publik. Kalau misalkan udah ada di publik, berarti sudah ada di market. Kalau udah ada di market berarti bisa di swap, gitu bahasa gampangnya. Swap itu apa bang? Swap itu berarti kita menukarkan ya, menukarkan P-network dengan Bitcoin bisa nggak? Bisa, itu swap teman-teman ya, ditukarkan. Ataukah mungkin dengan apa ya, seperti PancakeSwap bisa nggak? Bisa. Ataukah TWT bisa nggak? Bisa. BUSD, USDT bisa nggak? Bisa. Gitu ya. Gitu buat teman-teman semua. Oke. Nah kemudian juga buat teman-teman ya tentunya kita ganti dulu nih ya. Kita swap kayak gini, kita ganti-ganti dulu deh ya supaya gambarnya mantul ya, alias mantap betul. Kita cari dulu gambar-gambar yang lebih bagus lagi nih ya. Yang mana ini? Yang ini aja deh. Nah jadi buat teman-teman, selain dia ngungkapin juga tentang masalah itu tadi yang mainnet dibagi menjadi dua, emang benar. Kemudian setelah dia itu ngomong semuanya yang tadi saya omongin, dia itu langsung masuk ke asumsi. Ini asumsinya asumsi siapa? Asumsi dia lah ya, asumsi dia ya. Asumsi P-network ini teman-teman ya, dia itu katanya ya, asumsinya dia, katanya dia juga ya, ini yang timbul ataupun memang rangkumannya dia gitu menurut dia itu. Ataukah mungkin ya spesialis apa ya, kalau istilah kata itu enaknya apa ya, udah deh nggak usah pakai gitu-gituan segala. Nah jadi kalau menurut dia, asumsinya dia ngungkapinnya kayak gini. P-network katanya ya ini belum terhubung dengan exchange yang lain teman-teman. Emang bener nggak? Ya emang bener lah. Jadi si Pi Network ini memang belum terhubung dengan exchange ataupun market-market yang lain. Kenapa? Ya memang belum mainnet. Nanti kalau udah mainnet ya pasti, ya nggak mungkin enggak lah ya. Buat bapak juga mungkin PR ya, PR nih buat bapak yang satu ini. Jadi buat bapak yang satu ini ya tolong dong roastingin apa itu web semantik, kemudian apa itu web 3.0. Ya ini hanya terdapat di Pi Network ya, nggak ada yang lain ya. Semuanya UC ataukah mungkin Opera Mini ataukah mungkin Chrome, itu semuanya itu masih web versi 2.0 2.0.
tolong dong, ini kan si Pi Network ini kan dia punya web yang terbaru ya, 3.0 ataupun 3.0. Nah, tolong dong roastingin apa sih 3.0 ya, supaya Bapak ini tahu ya. Ini sudah dibuat oleh CPI Network. Jadi kalau misalkan Bapak itu cerdas, ya pastilah ya mengetahui 3.0. Ya, pasti. Kalau bisa, kalau ingin dibilang cerdas, gini aja deh ya. Coba Bapak bikinin deh ya hal-hal yang serupa kayak gitu. Emang ada pengikutnya? Ada nggak? Kalau pengen dibilang cerdas, dibilang pengen segala macem, coba Bapak ikutin bikin kayak gitu, bisa nggak? Ada pengikutnya nggak? Ada yang mau ikutin nggak? Ya, kalau misalkan ada banyak rakyat di seluruh dunia pada ngikutin Bapak tuh, kalau misalkan Bapak punya proyek kayak gitu ya, kayak PI, berarti hebat luar biasa. Saya acungin kalau misalkan punya 60 jempol, saya acungin 60 jempol buat Bapak. Ya, kalau misalkan pengen dibilang cerdas, dibilang pengen apa ya, yang gimana gitu ya, dibilang cerdas gitulah, nggak tahu, bingung cerdasnya kayak gimana sih, bingung. Kalau misalkan pengen dibilang cerdas, bikin salah satu inovasi, bikin salah satu karya yang memang bisa mensejahterakan ya rakyat di dunia, itu baru saya acungin jempol ya. Itu baru Pak, mantap ya, alias mantul, mantap betul ya. Kemudian juga mungkin sebaliknya ya, saya bilang bebek dungu ya. Ini saya ngomong kayak gitu memang bebek dungu ya. Itu bahasa situ ya, saya balikin ke situ bebek dungu ya. Saya balikin lagi ke situ lah ya. Situ bilangin sini bebek dungu, ya sini bilangin situ lagi bebek dungu. Ya, bebek dungu lo situ. Kenapa? Susah banget ya omonginnya karena udah tuir. Biasa kalau yang penyakit tua itu bandel banget kayak kalau diomongin sama yang muda gitu. Ya kalau yang udah tuir-tuir itu kalau dinasehatin gitu kan ya, nggak mau kalah malahan. Ya nggak mau kalah ya, malah menjadi-jadi nantinya. Itu dia bilangin sini bebek dungu, kita balikin lagi berarti situ yang bebek dungu. Kalau nggak mau dibilang bebek dungu, tolong dong itu roastingin apa sih 3.0. Nah, 3.0, 3 itu apa? Web 3.0 itu apa? Web semantik itu apa gitu. Itu ya, web semantik itu hanya dimiliki oleh PI browser loh, ya. Jadi nggak ada yang lain, teman-teman. Atau si Bapak ya, Bapak ini ya, si PI ini luar biasa josnya ini, ya. Jadi mungkin cukup sekian teman-teman semua. Salam cerdas bebek dungu. Oke, cukup sekian. Terima kasih. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.